aku yang paling udah kayak mana ya bilangnya tuh, kayak istilahnya udah ada firasat gitu kan. Waktu nenekku apa kan rumah kami yang rumah nenekku di kampung itu kan apa udah udah bocor. Tuh itu. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Bisa terdengar suara Sulis? Bisa Dengar Sulis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bunda Sekunda Dilia Rosta selaku dosen mata kuliah dasar-dasar sains serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua masih dapat berkumpul melalui aplikasi Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam, semoga salamnya tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, berhubung Bunda belum bisa hadir, jadi kita lanjutkan saja diskusi kita tanpa kehadiran Bunda karena untuk diskusi kali ini sudah sulit record. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi pembelajaran kita pada minggu ini yaitu dengan judul sumber-sumber sains. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Mawarni Sulistianingsih selaku moderator. Kemudian ada rekan saya, Dito, sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Faizah Alandita sebagai pemateri kedua. Lalu ada Silvi Jafreli sebagai pemateri ketiga. Dan ada Suci Suhada sebagai pemateri keempat. Baik, sebelum masuki diskusi kita kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Yes. Sudah terlihat ya teman-teman? Sebentar ya, admit teman yang baru datang. Itu betul.
Sebentar ya teman-teman. Keterangan teknis di sini. Oke, sudah terlihat jelas di sini? Aduh. Teman-teman tolong hidupkan kameranya ya, biar di recordnya terlihat. Udah deh. Baik, materi kita hari ini yaitu mengenai sumber-sumber sains. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di mind map kami, sumber-sumber sains ini nanti kita akan mempelajari mengenai beberapa materi pokok. Yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian sumber-sumber sains dan macam-macam sumber-sumber sains. Nah, untuk pengertian sumber-sumber sains sendiri yaitu artinya asal dari ilmu pengetahuan atau sains. Nah, macam-macamnya di sini ada 4 teori, yaitu yang pertama ada rasionalisme, ada empirisme, intuisi, dan wahyu. Wahyu itu yaitu berupa Al-Quran. Nah, nanti di Al-Quran ini kita akan mempelajari beberapa pokok, yaitu mengenai sumber sains dalam Al-Quran, tepatnya ayat-ayat Al-Quran, kemudian contoh bukti atau fenomena sumber sains yang terdapat dalam Al-Quran, dan penyelesaian kasus dalam sumber sains. Nah, langsung saja untuk materi pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Mengenai materi pertama yaitu pengertian sumber-sumber sains. Nah, teman-teman, sains itu berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang artinya pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan ini diperoleh melalui sebuah studi sistematis, melalui suatu observasi, penelitian, dan telah diuji coba. Jadi sumber pengetahuan atau sumber sains sendiri dapat kita definisikan sebagai suatu asal dari ilmu pengetahuan atau sains yang diperoleh oleh manusia, atau dapat dikatakan sebagai akar dari berbagai macam cabang sains yang ada di kehidupan manusia saat ini. Baik, selanjutnya untuk macam-macam sumber sains, yang teori pertama yaitu rasionalisme. Rasional itu artinya akal. Jadi menurut Ahmad Tafsir tahun 2005 dia menegaskan bahwa akal itu adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan atau untuk mengetes pengetahuan. Jadi secara kesimpulan, rasionalisme itu dapat kita definisikan sebagai suatu teori yang menyatakan bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui cara berpikir manusia. Selanjutnya untuk teori empirisme itu artinya pengalaman. Jadi menurut teori ini, pengetahuan manusia itu bukan diperoleh melalui penalaran rasional yang bersifat abstrak seperti yang sudah dikemukakan melalui teori rasionalisme tadi, tetapi melalui sebuah pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh manusia selama menjalani kehidupan itu yang menjadi akar atau sumber dari pengetahuan. Baik, selanjutnya itu ada intuisi. Intuisi ini artinya kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Maksudnya pemahaman itu biasanya datang secara tiba-tiba tanpa ada rencana sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman tiba-tiba ingin membaca sebuah buku tanpa ada dorongan apapun, tetapi ternyata di dalam buku tersebut teman-teman menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan teman-teman selama ini. Jadi seperti itu untuk 3 teori sumber sains yang pertama. Untuk sumber sains selanjutnya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Dito. Pada Dito kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang wahyu. Wahyu dalam arti bahasanya adalah isyarat yang tepat. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman. Agama merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah-masalah yang bersifat transendental seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di akhirat nanti. Kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, dimulai dengan rasa percaya dan lewat pengkaitan selanjutnya, kepercayaan itu bisa meningkat atau menurun.
Singkatnya, agama dimulai dengan rasa percaya, dan lewat pengajian selanjutnya kepercayaan itu bisa meningkat atau menurun. Ilmu dimulai dengan rasa tidak percaya, dan setelah melalui proses pengkajian ilmiah, kita bisa diyakinkan atau tetap pada pendirian semula. Dalam konteks lain, kebenaran wahyu seluruhnya diakui oleh akal. Bahkan pengalaman manusia secara historis tergambarkan dengan jelas dalam wahyu. Next. Next. Macet ya. Mohon maaf sebentar teman-teman, ini agak macet. Baik, Dito bisa dilanjutkan. Al-Quran sebagai sumber sains. Sains yang diartikan ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dalam Islam. Islam mewajibkan pemeluknya agar mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran mengajak manusia memperdalam sains karena akan ada banyak hal yang memperkuat keimanan seseorang. Orang yang mempelajari Al-Quran akan menemukan berbagai petunjuk meliputi segala ilmu pengetahuan. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Menurut Depak 2000, dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 750 ayat rujukan yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Faiza Lanita. Pada Faiza kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke. Selanjutnya mengenai sumber-sumber sains yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang pertama yaitu Quran Surat Ar-Rahman ayat 33, yang artinya, hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ayat tersebut memberikan isyarat secara ilmiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajah di angkasa luar, asalkan mereka mempunyai kemampuan dan kekuatan. Nah, kekuatan di sini dimaksud yaitu ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Selanjutnya, Masuk lagi nih. maaf moderator, selanjutnya. Ya, Faiza, lanjutkan. Tunggu. Sudah muncul? Belum, tunggu. Baiklah, selanjutnya. Yang kedua yaitu dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, mengandung pengertian bahwa untuk memahami segala macam ilmu pengetahuan, seseorang harus pandai dalam membaca. Nah, dalam membaca itu harus didahului dengan menyebut nama Tuhan, yakni dengan membaca basmalah. Dan ingat akan kekuasaan yang dimiliki dimilikinya, sehingga ilmu yang diperoleh dari membaca itu akan menambah dekatnya hubungan antara manusia dengan sang Khalik, yaitu sang penciptanya. Nah, yang ketiga
dalam surat Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda sebelumnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dijelaskan bagaimana kelebihan manusia dan hikmah di balik penciptaan manusia. Allah menciptakan Nabi Adam yang merupakan manusia dengan organ-organ yang berbeda dan potensi kekuatan yang berbeda, karena dipersiapkan untuk menjangkau berbagai jenis pengetahuan baik konseptual, abstrak, empiris, imajinatif, maupun halusinasi. Selanjutnya, moderator. Sudah terlihat? Belum ya? Belum. Bentar, kenapa agak macet-macet ya? Nah, selanjutnya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi yang sudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 164 dikatakan bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Sesungguhnya, alam adalah sarana manusia untuk melakukan penggalian ilmu pengetahuan. Manusia seharusnya mampu menggunakan akalnya untuk menggali lebih dalam ilmu pengetahuan tersebut agar dapat dimanfaatkan bagi kehidupan, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan selanjutnya, dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sains dan teknologi baik itu yang ditemukan oleh ilmuwan muslim maupun ilmuwan barat pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, semua itu bukti kebenaran informasi yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena jauh sebelum peristiwa penemuan-penemuan itu terjadi, Al-Quran telah memberikan isyarat-isyarat tentang hal itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faiza. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Silvi Jafreli. Kepada Silvi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Beberapa fenomena sains yang disebutkan di dalam Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya. Yang pertama yaitu bertemunya dua lautan. Pertemuan antara dua arus laut ini terjadi di Selat Gibraltar, tepatnya di antara Spanyol dan Maroko. Menurut para ilmuwan, fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda. Dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Mengenai fenomena bertemunya dua lautan ini, Al-Quran telah menjelaskannya 14 abad silam. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Rahman ayat 19-20, yang artinya, Dia memberikan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Next selanjutnya, moderator. Yang kedua yaitu garis edar tata surya. Menurut ahli astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 720.000 km per jam
ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar yang dinamakan solar apex. Ini berarti matahari bergerak sejauh 17.280 km dalam sehari. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan dalam jarak ini. Semua bintang yang ada di alam semesta pun sama. Fenomena tata surya dan garis edar ini sudah tertulis di dalam Al-Quran. Antara lain di dalam surat Al-Anbiya ayat 33. Yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Lanjut, moderator. Yang ketiga yaitu ledakan raksasa atau Big Bang. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan teori ini, dikatakan bahwa alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Hal tersebut ternyata sudah disampaikan di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulunya suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Yang keempat yaitu api di dasar laut. Fenomena ini ditemukan oleh seorang ahli geologi asal Rusia, Anatol Bogovit dan Yuri Bogdanov, dan seorang ilmuwan asal Amerika Serikat. Mereka meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Al-Quran lagi-lagi sudah menyinggung tentang api di dasar laut ini di dalam Quran surat At-Tur ayat 6 yang artinya, dan laut yang di dalamnya tanah ada api. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan kami, Suci Suhada. Kepada Suci kami persilahkan. Baik, moderator. Boleh. Yang kelima yaitu sungai di dasar laut. Para ahli menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air mengalir di sungai dasar laut ini memiliki rasa air tawar dan ditumbuhi pohon dan rumput. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Dia dijadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak lurus. Yang keenam, sidik jari manusia. Setiap manusia memiliki pola sidik jari yang berbeda. Salah satu tanda pengenal manusia terdapat pada ujung jari. Sebagaimana yang terkandung dalam surah Al-Qiyamah ayat 4. Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Berikutnya moderator. Berikutnya moderator. Apakah sudah muncul, Suci? Yang ketujuh, dasar lautan yang gelap. Dalam surah dalam Quran surah An-Nur ayat 40 mengandung atau seperti gelap gulita di dalam lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang tinggi meninggi. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa tiada diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.
Dalam sebuah buku berjudul Ocean, dijelaskan pada kedalaman 200 meter, sedangkan pada kedalaman 1000 meter tak terdapat cahaya sama sekali. Berikutnya moderator. Berikutnya moderator belum kelihatan. Sekali penemuan sains misterius yang berhasil dijelaskan oleh Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi sumber sains. Sebagai contoh, ilmuwan yang melakukan mata menemukan bahwa mata tidak akan pernah dapat terbentuk melalui proses kebetulan. Pengujian lebih lanjut akan membuat dia menyadari bahwa setiap detail dalam struktur mata adalah suatu ciptaan ajaib, sehingga meningkatkan kekagumannya kepada Allah yang menciptakannya. Sebagaimana terkandung dalam Quran surah Al-Balad ayat 6, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, seperti itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai sumber-sumber sains. Baik, selanjutnya kita akan memulai diskusi kita, yaitu melalui sesi tanya-jawab. Bagaimana teman-teman, apakah lebih baik kita mendiskusikannya di Zoom atau di WA? Bagaimana dengan jaringan teman-teman di sana atau kondisi cuaca yang mungkin mengkhawatirkan? Silahkan menyampaikan aspirasinya. Izin menanggapi moderator. Ya. Lebih baik di WA saja, moderator. Ya, di WA saja. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau SS dulu ya, screenshot sebagai bukti ke Bunda nanti. Untuk slide yang pertama, sebentar. Selanjutnya, slide kedua. Oke. Kita lengkap ya 34. Baik, karena Zoom-nya juga memang terbatas, tinggal 8 menit waktunya di sini. Jadi, baik, kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan sesi tanya-jawab kita melalui grup chat di WA. Baik, kami di sini dari kelompok 5 menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman dan partisipasi teman-teman dalam mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan atau penampilan kami yang kurang sempurna. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.